Oke, sahabat hidroponik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah proyek yang tidak sengaja ya. Nah, ini ceritanya begini. Dalam video ini saya coba untuk berbagi ya. Jadi pengalaman yang sebenarnya ini tidak saya niati, tapi iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng untuk menanam tomat di model yang seperti ini yang akan saya jelaskan ini. Oke, beberapa bulan ya, sekitar 2 bulan yang lalu saya menanam menyemai tomat ya. Nah, kemudian bingung akan saya tanam di mana. Kalau dulu sebelumnya ini saya coba menanam di pipa PVC, ternyata kurang maksimal karena suhunya panas dan akarnya banyak sehingga tersumbat. Nah, di sini saya coba untuk tanam di sini. Nah, ini mungkin sahabat hidroponik masih ingat ya, proyek pembuatan model seperti ini ya, yang pertama kali sebelum ini ya, saya membuat ini menggunakan bahan kayu ini. Nah, ini adalah modelnya. Sebelumnya saya bingung, belum tahu ya model apa ini sebenarnya. Karakit apung tapi tidak mengapung. Ternyata setelah saya cari referensi, namanya adalah Kratke. Jadi Kratke. Jadi seperti sumbu, kayak model sumbu itu, tapi tidak ada sumbunya. Tapi airnya itu mengenai netpotnya seperti ini. Nah, kemudian saya coba untuk menanam tomat di sini, sahabat hidroponik ya. Nah, ini saya menanam tomat. Ini usianya sekitar 2 bulan ya, 2 bulanan. Nah, ternyata pertumbuhannya cukup bagus. Di sini bisa kita lihat untuk daunnya subur-subur, segar-segar gitu ya. Kemudian juga buahnya banyak. Ya, buahnya banyak, jadi artinya bunganya tumbuh, kemudian juga untuk buahnya jadi ya, walaupun ini dalam greenhouse. Nah, nanti saya sampaikan terkait bagaimana triknya biar buahnya jadi buah. Nah, yang pertama yang saya ingin tunjukkan itu adalah modelnya. Untuk ini yang saya gunakan. Nah, modelnya adalah seperti ini. Tuh repot ya. Nah, seperti ini. Jadi air menggenang dalam media yang lebar seperti ini ya. Sebenarnya ini tidak usah menggunakan aliran, tidak masalah, tapi saya menggunakan aliran ini, menggunakan pompa kecil sekali, DC 12 volt yang sangat kecil. Ini tujuannya tidak hanya untuk sirkulasi, tetapi untuk mengisi nutrisi ya, air nutrisi kalau habis. Sebenarnya itu tujuan pertama saya. Kemudian saya coba untuk gunakan sirkulasi air. Jadi dari sini ke sana, kemudian nanti masuk lagi, turun. Nah, di sini kembali lagi ke tandon ini. Jadi tujuan pertama yaitu ya untuk mengisi nutrisi, kalau habis tidak usah buka ini, tapi kita masukkan sini, nanti kita pompa ke atas. Tuh. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk perkembangan, sebentar ya, agak ribet. Nah, akarnya cukup bagus ya. Kemudian untuk daunnya cukup besar-besar dan hijau-hijau segar ya. Nah, yang menjadi satu kekurangannya itu, yang pertama yaitu salah satu kekurangannya yaitu ini, batangnya panjang-panjang ya. Batangnya panjang-panjang. Ini sebenarnya tidak ideal. Nah, permasalahannya apa? Karena ini adalah, setelah saya analisa, itu adalah kekurangan sinar matahari. Nah, karena atasnya saya menggunakan plastik putih, bukan transparan. Nah, itu penyebabnya. Sepertinya itu ya, kalau saya amati. Nah, karena apa? Untuk tomat ini sebenarnya membutuhkan sinar matahari full
ya, full. Jadi langsung dan full 1 hari penuh. Itu kebutuhan utama ya bagi tomat. Tapi tidak kering gitu. Jadi kondisi lingkungan yang dibutuhkan itu adalah kondisi lingkungan yang lembab. Oke, kemudian satu lagi trik saya untuk karena ini di greenhouse ya, di dalam greenhouse, maka untuk pembuahan bunga itu memang agak terkendala karena tidak ada serangga yang membantu untuk penyerbukan. Nah, caranya saya gunakan manual. Jadi mungkin pagi atau siang atau sore 1 hari sekali saya ginikan. Cukup gini aja, nggak usah keras-keras nanti malah putus. Nah, gini disentil-sentil gitu. Jadi kalau nakal disentil-sentil gitu. Jadi biar ada proses penyerbukan. Nah, seperti itu caranya. Oke. Jadi kalau dilihat dari buahnya kayaknya jadi semua dengan cara seperti itu. Nah, itu. Jadi satu tangkai jadi semua ini. Jadi buah maksudnya, bukan jadi yang lain gitu. Oke. Kemudian hal ini tentunya didukung oleh kondisi nutrisi ya. Nah, kalau di PPC kemarin kendalanya yaitu panas. Kalau di sini cukup sejuk karena suhunya sekian ini. Nah, segitu suhunya. Nah, itu ya. Oke, jadi saya simpulkan bahwa untuk menanam tomat menggunakan sistem seperti ini atau mungkin rakit apung lah juga mirip seperti itu juga kelihatannya cocok sekali ya. Kemudian yang kedua, intensitas sinar matahari ini harus cukup ya. Kalau kita menanam tomat harus full ya, harus full. Kemudian apabila di greenhouse, penyerbukannya harus kita bantu ya, paling tidak disentil-sentil sepertinya aja. Tapi kalau ada misalkan ada sirkulasi udara cukup sehingga ini digoyang-goyangkan oleh angin seperti ini ya cukup bagus. Jadi tidak usah kita bantu secara manual, biar alam yang melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, nutrisi. Ini saya masih menggunakan nutrisi sayur sebenarnya. Nah, ini untuk sayur sebenarnya. Ini nutrisinya yang saya racik sendiri ya, yang terakhir di dalam video saya. Silahkan cari kalau misalkan Anda penasaran untuk nutrisinya itu seperti apa. Tapi kelihatannya sudah cukup bagus untuk buah juga. Oke, tuh baik. Terima kasih, mungkin itu ya yang bisa saya share. Jadi mungkin kalau sahabat hidroponik ingin berbudidaya tomat daripada menggunakan pipa, sepertinya lebih bagus menggunakan model seperti ini ya. Walaupun mungkin tidak terlalu lebar, tapi separuhnya ini saja. Yang penting untuk airnya terhampar, artinya untuk mengurangi suhu panas. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan salam hijau, salam berhidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.